Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Emil Fatah, NIM 270250763. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, sekilas eh, kami mengusung judul Energi untuk Semua, membangun karakter peduli dan bertanggung jawab demi masa depan berkelanjutan. Jadi judul ini mengusung SDGs nomor 7 mengenai energi, dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu, tempat saya bekerja, dan kemudian untuk tempat saya satunya dilaksanakan di tempat eh, teman saya juga. Jadi apa yang kami dapat melalui eh, project based learning ini, yang pertama kita bahas mengenai rumusan masalah. Ada tiga rumusan masalah di sini. Yang pertama, mengapa masih terjadi ketimpangan akses energi layak, terutama di daerah terpencil. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dalam penggunaan energi yang bijak dan hemat. Kemudian, ketiga, bagaimana peran pendidikan karakter dalam membentuk warga negara yang peduli dan bertanggung jawab terhadap energi. Dari rumusan masalah tersebut, kita punya 6 latar belakang. Yang pertama, kebutuhan energi dasar manusia, namun aksesnya masih belum merata, terutama di wilayah terpencil. Kemudian, ketimpangan ini menghambat pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Latar belakang ketiga, konsumsi energi yang boros dan tidak efisien mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya. Kemudian, ketergantungan pada energi fosil menyebabkan kerusakan lingkungan dan menghambat transisi energi bersih. Yang kelima, edukasi mengenai energi berkelanjutan masih minim, terutama di kalangan generasi muda. Yang keenam, perlunya pendidikan karakter untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap energi dan demi masa depan yang berkelanjutan. Kemudian dari rumusan masalah dan latar belakang tadi kita membuat topik wawancara. Topik wawancaranya adalah pandangan dan kesadaran masyarakat serta mahasiswa terhadap energi bersih dan terjangkau, SDGs poin nomor 7. Dengan fokus pembahasannya mengenai pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tingkat kesadaran dalam penggunaan energi di masyarakat sekitar khususnya, kemudian pengetahuan dan sikap terhadap energi terbarukan, dan juga tentunya peran generasi muda dalam mendukung transisi energi yang lebih bersih. Dari topik wawancara tadi kita berhasil mewawancarai dua narasumber. Saya sendiri mewawancarai Pak Fadli dan juga rekan saya satunya Mas Ilham mewawancarai Mbak Cecilia Avanza. Hasil wawancara yang saya lakukan dan Mbak Fadli, yang pertama, menurut observasi kami juga energi masih banyak digunakan secara boros. Artinya apa? Artinya masyarakat sekitar sini masih menggunakan energi dengan cara yang tidak efisien dan masih sering memboros-boros energi. Kemudian yang kedua, kami dapati minimnya kesadaran masyarakat untuk hemat energi. Khususnya di sini adalah energi listrik ya. Kemudian energi terbarukan masih belum umum digunakan. Kemudian yang keempat, diperlukan dukungan pemerintah dan edukasi. Nah, di sini juga peran pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten khususnya perlu untuk mengedukasi dan juga untuk ikut mensosialisasikan alternatif-alternatif energi terbarukan. Kemudian yang kelima, karakter hemat energi perlu dibangun saat ini. Itu yang saya dapati dari wawancara dan Mbak Fadli. Kemudian dari hasil wawancara tersebut muncul refleksi pribadi terutama pada diri saya. Yang pertama, pemahaman jadi lebih bertambah. Setelah melakukan wawancara, saya lebih memahami bagaimana persepsi-persepsi masyarakat lain terhadap energi, terutama energi listrik, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum.
Kemudian ternyata ada perbedaan sudut pandang antara kesadaran mengenai pengetahuan dan kepedulian terhadap energi. Biasanya ini dipengaruhi juga dan latar belakang pendidikan masing-masing masyarakat di sekitar dan juga akses informasi tentunya. Dan yang ketiga, dari wawancara yang kami lakukan, itu mendapati bahwasanya pentingnya edukasi untuk masyarakat-masyarakat sekitar untuk mendorong perubahan perilaku hemat energi dan transisi ke energi terbarukan. Dan tentunya juga dari wawancara tersebut kami mendapat pengalaman yang berharga. Saya dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat, kemudian mendengarkan langsung point of view dari masyarakat, dan kemudian untuk bisa menyusun informasi secara sistematis untuk dianalisa kemudian. Kesimpulannya dari wawancara yang kami lakukan, pertama pentingnya kesadaran energi berkelanjutan. Masyarakat harus semakin menyadari bahwa energi berkelanjutan penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian karakter peduli lingkungan. Kesadaran akan dampak lingkungan mendorong tumbuhnya karakter peduli lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan cara-cara sederhana seperti menghemat energi dan memilih energi yang lebih terbarukan. Kemudian peran pemerintah juga dalam energi berkelanjutan juga sangat perlu untuk memberi fasilitas dan juga mensosialisasikan dan juga pengembangan energi terbarukan serta meningkatkan edukasi untuk masyarakat. Kemudian sebagai masing-masing individu sebagai individu warga negara Indonesia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penggunaan energi yang bijak dan mendorong perubahan melalui kebiasaan sehari-hari. Harapannya untuk masa depan diharapkan tercipta kelompok masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam menjaga bumi melalui penggunaan energi bersih dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Mungkin sekian presentasi hasil wawancara kami untuk mata kuliah kewarganegaraan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Selamat pagi.